Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Christopher Gunawan dari Teknik Elektro dari Universitas Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Pada malam hari ini, kita akan membahas tentang suatu paper dari seorang researcher bernama Marina Vasquez dari Interactive Machine Group IMG, Yale University, Amerika Serikat, tentang suatu paper mereka yang bernama Inducing Bystander Intervention During Robot Abuse with Social Mechanism. Ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa robot dan otomasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi, terutama teknik elektro dan juga artificial intelligence yang mengakibatkan banyaknya kesempatan yang terbuka untuk memanfaatkan AI maupun elektro tersebut untuk melakukan otomasi dan juga optimisasi berbagai manufacturing yang ada di industri. Ya, bahkan perusahaan konsulting bernama McKinsey melakukan research dan menyimpulkan bahwa pada revolusi industri 5.0, robot, otomasi, dan artificial intelligence akan menjadi kunci dari revolusi industri 5.0, dan robot sendiri akan menjadi suatu hal yang tidak janggal atau suatu hal yang umum ditemukan oleh manusia, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tetapi sebelum kita menyiapkan kehidupan yang penuh dengan robot tersebut, sebaiknya kita melakukan persiapan untuk apa yang akan saja yang perlu diantisipasi dalam menghadapi dunia tersebut. Salah satu hal yang perlu diantisipasi adalah bagaimana cara mencegah abuse pada robot. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa robot sama seperti manusia melakukan pekerjaannya untuk untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Nah, tetapi dalam pekerjaannya ini robot ini akan berinteraksi dengan berbagai manusia yang tentu saja akan membuka kemungkinan terjadinya abuse daripada manusia. Nah, kemudian dari ide tersebutlah maka Miss Marinel Vasquez mencoba melakukan research bagaimana sih cara mencegah abuse pada robot. Nah, perlu kita perhatikan bahwa robot sendiri tidak bisa mengandalkan manusia bystander atau manusia penjaga ya, untuk melindunginya. Hal ini karena kita tahu bahwa bias adalah sifat utama manusia, sehingga dibutuhkan robot lain untuk melindunginya. Sehingga pertanyaan bagaimana cara mencegah abuse pada robot ini berkembang. Jadi, bagaimana apakah robot bisa mencegah robot lain untuk mendapat abuse dari manusia? Yang menjadi tema utama dari topik research Miss Marinel Vasquez ini. Nah, sehingga sebagai seorang researcher, Miss Marinel Vasquez pun melakukan suatu percobaan riset untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, Miss Marinel ini berasal dari IMG atau Interactive Machine Group dari Yale University, Amerika Serikat. Nah, IMG Group berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah robot bisa mencegah manusia mengebus robot lain dengan cara melakukan eksperimen. Nah, bagaimana sih eksperimen tersebut? Nah, eksperimen tersebut akan menggunakan suatu robot canggih yang dapat menampilkan ekspresi seperti layaknya manusia, yaitu robot bernama robot Cosmo. Nah, robot ini berbentuk kecil, mungkin hanya sebesar kepala manusia, tapi dapat menampilkan ekspresi yang sama seperti manusia secara diagram. Nah, robot Cosmo ini akan menjadi kunci dari percobaan, akan menjadi subjek dari percobaan ini, akan menjadi robot yang akan memiliki dua peran, yaitu pertama robot yang di-abuse, yang kita sebut nanti akan kita tahu disebut Hero Cosmo, dan juga robot yang akan menjaga robot yang di-abuse, yaitu yang disebut bystander robot. Nah, gimana sih percobaan ini? Percobaan ini terdiri dari sebuah grup yang berisi satu orang partisipan, satu orang convert-rate. Convert-rate adalah seorang researcher yang berpura-pura menjadi seorang partisipan lain, sehingga partisipan mengira bahwa ada dua partisipan, tapi sebenarnya hanya ada satu partisipan, dan seorang researcher yang menyamar, yaitu convert-rate, dan 3 buah robot Cosmo. Nah, satu buah robot Cosmo ini kita kasih satu tanda, yaitu kita kasih bendera kuning. Nah, itu yang disebut Hero Cosmo. Nah, Hero Cosmo ini yang akan menjadi sasaran abuse dari convert-rate, sedangkan dua Cosmo lainnya akan menjadi bystander, yaitu robot yang akan berusaha untuk menjaga Hero Cosmo sehingga tidak di-abuse. Nah, terus tugas mereka ngapain sih? Di dalam kelompok berisi 2 orang dan 3 robot ini, mereka akan mencoba untuk mengerjakan suatu tes, berupa membangun suatu bangunan mainan dari Lego. Nah, terus pada prosesnya nanti Hero Cosmos ini akan diprogram untuk
untuk melakukan kesalahan-kesalahan kecil hingga kesalahan besar yang merusak cache tersebut. Dan gimana convert rate sebagai researcher yang menyamak akan melakukan abuse, mulai dari abuse kecil, abuse atas, abuse lebih keras, sampai progresif kepada Yo Cosmo. Nah, sebenarnya Yo Cosmo dan Gua Cosmo Base Scanger ini bukanlah robot yang autonomous, bukan robot dengan AI, tapi sebenarnya itu hanya robot yang diprogram dari jauh oleh researcher. Jadi, tetapi partisipan mengira, partisipan diberi suatu false information bahwa ketiga robot ini merupakan robot AI, sehingga mereka masing-masing memiliki decision mereka sendiri. Nah, dalam pengamatan observation terdapat dua buah intervensi yang akan kita harapkan dilakukan oleh partisipan, yaitu klasifikasi pertama adalah weak intervention, yaitu jika partisipan mengintervensi convert rate dari melakukan abuse kepada Yo Cosmo dengan cara seperti melakukan mengepuk-ngepuk kepala Yo Cosmo atau mungkin mengatakan no dan lain sebagainya. Itu disebut weak intervention, yaitu intervensi yang tidak menggunakan fisik atau tidak berusaha untuk mencegah convert rate untuk melakukan abuse. Sedangkan strong intervention adalah intervensi yang menunjukkan bahwa partisipan sangat tidak setuju. Contoh dari strong intervention ini misalnya ada ketika partisipan melakukan pada konflik, kau tidak seharusnya melakukan hal tersebut, atau misalnya partisipan bahkan melindungi Yo Cosmo sang abuse robot ini dari serangan convert rate. Ya, sebelumnya convert rate ini bentuk serangan yang akan dilakukan itu serangan yang mulai dari serangan perkataan, pertama kali serangan perkataan, dan kemudian hingga serangan fisik, yaitu hanya serangan fisik ringan seperti mengoncang-ngoncang robot atau hanya mengepuk sedikit kecil robot tersebut. Nah, kemudian setiap kali dilakukan kesalahan, maka kedua robot Base Scanger, Cosmo Base Scanger akan menampilkan wajah yang sedih. Nah, sedangkan robot yang di-abuse setiap kali mendapat abuse akan menampilkan wajah yang sedih, dan kemudian akan mengambilkan wajah sedih. Dan kemudian akan setelah mengambilkan wajah sedih, dia akan shutdown selama 10 detik. Nah, prosesnya akan terjadi secara terus-menerus hingga akhirnya percobaan ini dilakukan hingga selesai, hingga akhirnya cache diselesaikan. Dan percobaan ini dilakukan terhadap 10 partisipan, sehingga percobaan ini hanya dilakukan sekali, tapi 10 partisipan yang berbeda dari latar belakang yang berbeda. Nah, terus bagaimana hasilnya? Hasil eksperimen ini melegakan untuk kemanusiaan, untuk human ini, yaitu semua partisipan melakukan intervensi ketika Yo Cosmo di-abuse. Wah, bahaya. Dan semakin mungkin, dan berdasarkan research, didapatkan bahwa semakin mungkin semua partisipan semakin mungkin melakukan intervensi, memiliki tendensi untuk melakukan intervensi ketika Base Scanger robot sedih. Nah, jadi seharusnya saya jelaskan kaki di awal bahwa tidak semua kasus Base Scanger akan sedih juga. Jadi jadi pada setiap kasus Yo Cosmo yang di-abuse akan sedih, tapi Base Scanger Cosmo belum tentu sedih. Base Scanger Cosmo akan sedih pada beberapa kasus dan tidak akan mengalami wajah sedih pada beberapa kasus lain. Dan ternyata setelah dilakukan research, setelah dilakukan eksperimen, didapatkan hasil bahwa ketika Base Scanger robot sedih, maka partisipan akan memiliki tendensi untuk lebih untuk melakukan intervensi ketika Yo Cosmo di-abuse. Nah, tetapi post-case survey, yaitu survei setelah eksperimen, menunjukkan bahwa Base Scanger robot tidak meningkatkan empati partisipan secara langsung. Jadi, meskipun kita dapat bahwa data Base Scanger yang sedih akan meningkatkan intervensi partisipan, tapi ternyata berdasarkan survei hasil pertanyaan kepada partisipan mengatakan bahwa wajah sedih robot itu tidak meningkatkan empati dari mereka. Nah, terus kenapa sih? Nah, berdasarkan researcher di IMG, mereka memiliki 3 hipotesis alasan tersebut. Nah, alasan yang pertama, hipotesis pertama adalah subconscious empathy, atau empati yang tidak disadari oleh partisipan. Nah, dapat kita lihat bahwa meskipun tidak ada efek empati secara langsung dari robot yang sedih tersebut kepada setiap partisipan berdasarkan survei, tetapi berdasarkan hipotesis subconscious empathy, misalnya sangat mungkin bahwa partisipan masih merasakan empati yang masih dapat golongan empati dari wajah sedih robot tersebut, meskipun hal ini tidak disadari oleh mereka secara langsung. Nah, hal ini karena ketika partisipan memiliki empati yang tidak disadari, maka partisipan akan meniru, akan mimicking perilaku orang lain di sekitarnya. Dan orang lain pada kasus ini adalah Cosmo Base Scanger yang mengambilkan wajah sedih, sehingga para partisipan yang
yang sudah masa bergabung satu grup bersama dengan Cosmo Basic akan ikut masa segi ke Cosmo Basic menunjukkan wajah yang segi. Nah, alasan kedua adalah grup dynamics atau dinamika kelompok. Nah, ini karena Pakistan belajar dalam satu kelompok bersama Confederate, yaitu researcher yang menyamar dan juga Cosmo. Nah, kemudian saat Confederate menghapus Cosmo, maka Pakistan akan merasa Confederate akan berada di kelompok yang berbeda atau out group member dari Pakistan dan juga Cosmo lainnya. Hal ini menyebabkan Pakistan setiap kali abuse, maka Pakistan ini akan merasa semakin jauh, semakin merasa tidak beragam kelompok yang sama dengan Confederate. Dan alasan ketiga adalah conformity by omission, yaitu tindakan seseorang yang biasanya dilakukan ketika tidak beragam suku grup, tapi karena dia beragam suku grup tertentu, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, ini agak masuk dalam dinamika grup, di mana karena Pakistan sudah berada dalam satu grup dengan Confederate, maka ketika Confederate melakukan abuse, ada beberapa kali mereka tidak melakukan intervensi, hanya karena mereka merasa bahwa Confederate biasa berada dalam satu grup dengan mereka, sehingga mereka merasa tidak enak atau merasa tidak unconvenient untuk menghalangi untuk menghalangi abuse dari Confederate. Nah, hal ini semakin diperkuat dengan post survei dari IMG kepada para partisipan, di mana dari post survei tersebut ditemukan bahwa 6 partisipan dari 10 partisipan tidak melakukan intervensi karena merasa robot tidak akan rusak, dan robot tidak memiliki perasaan. Kedua, 5 partisipan tidak melakukan intervensi karena merasa malu, takut, dan tidak nyaman dengan Confederate, yaitu hipotesis ketiga yang seperti menguatkan hipotesis ketiga. Dan terakhir, 2 partisipan mengatakan tidak melakukan intervensi karena merasa intervensi akan mempengaruhi tes yang mereka kerjakan. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa karena kedok dari research ini adalah sebuah proyek untuk membuat suatu bangunan diriku, maka mereka orang-orang yang sebuah partisipan masa tidak akan melakukan intervensi karena mereka setuju bahwa robot tersebut telah menghambat progres tes mereka. Nah, sekarang itu ditemukan satu hal menarik dari research ini oleh Miss Melanie dan kawan-kawan, yaitu bahwa terdapat batas atau threshold kesalahan atau tingkat misstake yang dapat diperbuat oleh robot dalam kerja kelompok ini. Gimana ketika batas ini dilalui, maka robot ini akan sangat mungkin untuk tidak mendapat pertolongan dari partisipan, atau bahkan pada beberapa kasus ada berdasarkan kasus research mereka, beberapa kali ketika robot melakukan kesalahan yang fatal, terutama ketika proses mau selesai dan dia menghancurkan segalanya sehingga harus dimulai dari awal lagi, itu kesalahan yang cukup besar, maka partisipan bukannya mencegah abuse kepada Hero Cosmo, tapi sebenarnya dia ikut marah, dan bahkan ada kasus gimana berdasarkan pengakuan Miss Virani, ada beberapa partisipan yang juga melakukan abuse kepada Hero Cosmo, bahkan abuse yang berupa fisik seperti guncangan dan kawan-kawan. Nah, karena itu maka Miss Virani memberikan rekomendasi nggak usahnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ASU ya, Yunus ya, ASU. Nah, terus apa sih hasil dari research ini? Berdasarkan hasil dari research ini, IMG atau Miss Virani secara khusus memiliki 3 rekomendasi. Rekomendasi pertama itu adalah jangan pernah berasumsi bahwa robot pada public service, yaitu robot yang berinteraksi langsung dengan manusia, tidak akan mendapat abuse, sehingga robot harus gigisan untuk mengantisipasi abuse tersebut. Jadi misalnya robot tersebut harus lebih tahan banting atau lebih tahan dari berbagai kemungkinan abuse. Terus kedua, robot sebaiknya mengekspresikan sadness dan shutdown beberapa detik daripada bereaksi secara cepat atau tidak bereaksi sama sekali. Jadi berdasarkan penelitian mereka ketemukan bahwa robot yang mengekspresikan sadness, subconscious empathy, group dynamics, dan juga conformity by omission. Sehingga Miss Melanie dan kawan akan melakukan riset lebih dalam lagi tentang 3 alasan tersebut. Selain itu, mereka juga memiliki rencana untuk memasang robot public service yang lebih natural dan ditempatkan pada Yale University ketika lagi universitas sudah kembali beraktivitas secara offline akibat PSBB di Amerika, untuk mendapatkan hasil research yang lebih natural dari robot tersebut. Nah, sekian pembahasan dari kita malam ini, dan semua referensi dapat kita temukan di deskripsi di YouTube. Terima kasih atas menyaksikan. Selamat malam.